Indonesia dalam hal ini pemerintah telah menyita dari aset-aset pertambangan timah ilegal yang ada di Bangka. Asetnya itu semua termasuk peninggalan timah yang sudah dikemas siap ekspor dan semua smelter yang sudah ada bernilai 7 triliun. Dan negara sudah dirugikan selama ini selama berpuluh-puluh tahun sebesar 300 triliun. Jadi Presiden RI Prabowo di Subianto sini telah hadir menyelamatkan kerugian Presiden negara senilai 7 Prabowo triliun rupiah dari tambang untuk timah ilegal. menyaksikan Prabowo Subianto pun mengaku akan terus memburu penyitaan kerugian tambang timah ilegal aset di Pulau Bangka daripada Belitung. Tidak peduli siapapun backing di tambang-tambang belakangnya. Hal yang itu diungkapkan ilegal Prabowo yang sudah Subianto saat ditetapkan mengecek hasil pemerintah rapat kerja sebagai sama dengan RI perusak atas korupsi PT alam Timah di dan smelter termasuk Tiding Bumi mereka-mereka terpusat, pemilik dan Pangkalan Pinang, pengelola Bangka adalah Belitung pada Senin 6 Oktober. pelaku koruptor Prabowo menyebut 6 yang smelter sudah dan barang-barang yang disita ini mencapai 7 ditangkap triliun rupiah. oleh Namun masih banyak Jaksa tanah Agung. jarang dari PT Timah yang Mereka berpotensi memiliki nilai sudah tinggi. Oleh karenanya ia dalam optimis sedang kerugian 300 triliun proses rupiah dari korupsi PT Timah bisa dikembalikan menjatuhkan ke hukuman. masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Jadi di kerugian negara sini akibat dugaan tindak pidana korupsi tata teman-teman niaga di komoditas timah Bangka di wilayah Belitung izin ini usaha bukan pertambangan sedikit di sini atau IUPT Timah daripada Tbk pada 2015 tambang hingga ilegal. 2022 Tambang ilegal di mencapai sini 300 sarangnya. Memang triliun ini rupiah. penghasilan daripada masyarakat tambang ini. Kalau tambang di sini ilegal itu soal biasa. Apapun itu ya di sini dia apanya kehidupan manusia di sini, rakyat di sini kehidupannya adalah tambang sedikit. Walaupun mereka tidak mempunyai izin dari pemerintah yang resmi. Cuma persoalannya adalah sampai bisa 300 triliun tambang ilegal yang sudah lengkap dengan smelternya ada di sini. Kemana itu pemerintah daerah selama ini kok tidur ya? Kenapa orang itu tidak melihat? Karena ya, tambang ini kan bukan kayak tambang rakyat kecil yang apa namanya peralatannya begitu hanya sederhana, hanya mesin-mesin dompeng begitu ya yang dipakai mereka. Ini kan sudah termasuk profesional, dia punya cara penambangannya. Artinya dia punya smelter aja dia punya loh. Apalagi alat-alat berat kan begitu. Jadi di mana saja pemerintah daerah termasuk di sini gubernur, bupati dan kepolisian ataupun aparat-aparat yang lain TNI gitu. Kok membiarkan apa mereka itu dapat begitu. Sebenarnya presiden itu jangan hanya yang koruptor ini ditangkap kalau mau membersihkan seperti itu. Itu pecat semua dan penjarakan semua gubernur, bupati, wali kota sama kepala polisi yang ada di situ tuh pecat semua itu. Tangkap semua. Jadi itu cara membersihkannya seperti itu. Jangan cuma hanya yang ya itu pun saya rasa nggak semua yang pengelolanya itu ditangkap. Yang mana-mana yang istilahnya yang lebih penting-penting itu mungkin sudah kabur juga duluan itu. Cuma hanya cecer-cecernya yang ditangkap ini. Jadi makanya gue bilang pemerintah ini kadang-kadang kalau dibilang membersihkan koruptor itu ya hanya inilah datang-datang seperti ini rame-rame dari Jakarta untuk menyaksikan daripada penyitaan asetnya, tapi jalan solusinya itu nggak ada gitu supaya penambangan itu jerah begitu. Kenapa enggak polisi terutama yang ada di situ tangkap kepala polisinya, adili itu kepala polisinya itu. Kenapa membiarkan itu? Apa fungsi dia di situ? Gaji-gaji negara mereka di situ. Ngapain di situ polisi ada? Ngapain di situ ada Polda? Kalau memang digaji-gaji begitu, digaji-gaji negara, digaji masyarakat, itu tidak berbuat apa-apa, hanya membiarkan merugikan negara. Begitu juga bupatinya, buat apa dilantik di situ seorang bupati kalau cuma hanya merugikan rakyat dan daerah itu sendiri, dan gubernurnya begitu, wali kotanya begitu, semua begitu harus ditarik itu. Kenapa dibiarkan? Apa alasan mereka? Jadi pemerintah ini jangan tanggung-tanggung lah. Misalnya dia tahu apa rentetannya ini, kenapa bisa ini kan ada keamanan di sini, kok bisa? Berarti keamanan lalai atau membiarkan atau kerjasama atau bagaimana kan begitu. Jadi jangan dibiarkan yang seperti itu. Makanya di mana-mana pun udah ditangkap ini, nanti besoknya datang itu, nanti datang itu lagi orang itu. Karena apa? Karena aparat-aparat di sana itu, pejabat-pejabat di sana itu gampang disuap begitu. Kenapa gampang disuap? Karena nggak ada hukumannya sama negara.
dari negara nggak dihukum mereka. Jadi apa salahnya mereka dapat uang puluhan miliar? Ya udah kasih aja di situ orang-orang itu menambang. Biarkan aja orang itu nampang udah dapat puluhan miliar kok. Kan begitu. Ini presiden dalam hal ini ataupun pemerintah Republik Indonesia ini kurang begitu apalah, begitu jeli lah ataupun sengaja juga, hanya yang penting sudah didobrak begini atau begitu, nggak ngerti lah. Kok sebenarnya cara membersihkan itu tanggung, cara membersihkan mereka itu tanggung, teknik mereka itu tanggung. Kenapa cuma hanya yang bekerja di situ aja ataupun misalnya yang berkenaan di tambang itu saja yang ditangkap? Kenapa pemerintah daerahnya nggak ditangkap juga? Kita selamatkan Ya kan? kekayaan negara Itu teman-teman. untuk rakyat kita. Saya kira itu dari saya.